Walamma ja'a Musa limiqatihi wa kallamahu rabbuhu. Seketika Nabi Musa bermunajat ke Bukit Tur Sina. Terjadi dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Musa itu populer, Bapak. Nabi Musa populer dengan taklimullah, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Seketika dialog tadi, Nabi Musa terpancing. Ikola tanggung-tanggung basah. Qala, berkata Nabi Musa, Rabbi arini anzur ilaika. Bagaimana seandainya engkau perlihatkan saja wajah engkau padaku. Lah tanggung-tanggung bahasa. Bagaimana ya Allah engkau lihatkan saja wajah engkau itu kepadaku. Apa kata Allah? Qala lan tarani. Kamu tak bisa melihat wahai Musa. Walakin, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, unzur ilal jabal. Engkau lihat bukit ini. Fa in istaqarra makanahu, kalau bukit ini tetap pada tempatnya, fasawfa tarani, maka engkau bakal melihatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau tetap bukit ini wahai Musa, engkau akan melihatku. Masya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian falamma tajalla rabbuhu lil jabal, seketika Allah ingin memperlihatkan wajahnya di Bukit Tur Sina. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal dakkan ja'alahu dakkan wa kharra Musa. Bukit ini goncang, wa kharra Musa. Musa terpental dan pingsan beliau. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Falamma afaqa, kalau kata-katanya Pako Musa itu berarti dengan sendirinya Musa sadar. Tetapi Pako, seketika Allah menyadarkan Nabi Musa. Kalau tidak Allah yang menyadarkan Nabi Musa, maka Nabi Musa habis dah. Allah berkata Musa, Subhanak, Subhanak, Subhanaka ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Tubtu ilaika, saya taubat kepada engkau. Wa ana awwalul mu'minin, maka sayalah orang yang pertama beriman kepada engkau. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pertanda bahawa Allah tak bisa dilihat di dunia. Di mana Allah, Ustaz? Di langit? Di bumi? Atau di mana? Allah tidak mempunyai tempat. Bukan di langit, bukan di bumi. Apa sebabnya? Allah itu bukan jisim, bukan benda. Ini bapak-bapak dengan ini mengambil posisi alam. Ini juga mengambil posisi alam antara angin dengan angin.
kita sama. Awak mengambil posisi badan, tidak pernah awak rebutan angin dengan pohon. Pohon tidak pernah rebutan angin dengan hewan. Tetapi bagaimanapun juga, kita ini adalah jisim, benda. Allah bukan benda, bukan di langit, bukan di bumi. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, di situ ada Allah. Ihata, meliputi, tetapi dia bukan benda. Dekat, tidak bersatu, jauh, tidak berpisah. Ya, itulah Allah. Dia tidak memiliki tempat. Wujud, kidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu bi nafsihi. Dia ada, dia dahulu, dia tidak pernah habis. Mukhalafah lil hawadis, tidak sama dengan alam. Qiyamu bi nafsihi, dia tercipta dengan sendirinya. Kalau cahaya ini Ustaz, mana dahulu daripada lampu? Cahaya dengan lampu mana yang dahulu? Dahulu lampu. Kita ini bagaikan cahaya, dimunculkan oleh lampu. Apakah lampu itu ada sebelum cahaya? Betul. Kapan cahaya itu muncul? Setelah ada lampu. Jadi bapak-bapak, jangan disamakan. Begitu ada Allah, harus ada alam. Syaratnya ada Allah, harus ada alam. Bukan Allah tak pernah berkehendak kepada alam. Jadi Allah itu tercipta dengan sendirinya. Bukan syarat adanya Allah itu adanya alam. Tetapi tandanya ada Allah, ada alam. Punya masa tertentu. Ada orang nanya, Pak, Ustaz, untuk apa awak diciptakan Allah? Untuk apa awak diciptakan Allah? Hanya satu, Pak. Bu, hanya satu sebabnya Allah menciptakan manusia. Allah hendak membagi-bagi hidup. Dia bagi-bagi hidup, Bapak. Kalau Allah tidak berkeinginan untuk membagi hidup, maka awak ini tidak ada, Bapak. Maka dia mau sampaikan, kok gampang besok awak masuk neraka. Andai kata kita masuk neraka, maka jasa hidup ini pun tidak terbalas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini pun tak terbalas. Tapi semoga kita nanti masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, di mana Allah Ustaz? Bukan di langit. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah tsumma stawa ila sama'. Allah ciptakan 7 pitalah langit dan 7 pitalah bumi, kemudian istiwa ke atas langit. Itu bermakna takwil, bahwa Allah itu berada di kemuliaannya, di keagungannya, bukan di langit. Langit itu adalah alam.
Ingat bapak-bapak, langit adalah alam. Oh, ada hadis Nabi, Ustaz. Ada hadis Nabi. Ini air, ini aras, di sini Allah. Apa maksudnya, Ustaz? Kekuasaan Allah berada di atas aras. Kalau dibuatkan balenggek tiga, berarti Allah punya tempat. Air, aras, Allah. Jangan dijadikan Allah punya tempat. Kalau itu balenggek nanti, Pak. Bahasa kampung kami, ayu, aras, Allah. Balenggek tiga, Allah tak punya tempat. Allah tak punya tempat. Itu maksudnya keagungan Allah berada di atas keagungan aras. Aras itu ciptaan Allah, bukan Allah mengambil tempat dengan alam. Iko alam, iko Allah. Alam bergantung kepada Allah. Kalau Allah tinggal di atas langit, berarti Allah mengambil tempat daripada alam. Tidak boleh. Saya ulangi, ini alam, langit, aras, bumi, planet-planet, termasuk awak, adalah alam. Ini Allah Subhanahu wa taala. Seluruh alam ini bergantung kepada Allah. Kalau Allah tinggal di atas langit, berarti Allah lemah, mengambil tempat kepada alam. Mukhalafah lil hawadis. Saya tidak mengatakan orang sesat kalau dia mengatakan Allah di atas langit. Saya hanya mengatakan saya tidak sepaham. Ada orang tanya, Ustaz, di mana Allah? Di sama. Kalau yang bertanya itu Pak, tidak nyambung otaknya, sulit Nabi menyampaikan. Nabi menjawab untuk memudahkan saja. Di sama. Aina Allah ya Rasulullah? Di sama. Maksudnya adalah Allah berada di tempatnya yang maha agung, tidak di langit, tidak di bumi. Wallahu a'lam. Allah tidak memiliki tempat. Ingat bapak-bapak, jadi tak pernah Allah mengambil tempat. Jadi saya gambarkan, Pak. Ini api, korek api, api, korek api. Saya ulangi, korek api, ini api. Oke, Pak? Korek api kita bagaikan. Allah menciptakan alam. Alam bergantung kepada korek api. Kita gambarkan api sebagai alam, korek api sebagai Allah. Alam bergantung kepada korek api sebagai pencipta api. Maka alam ini diciptakan oleh Allah, seluruhnya bergantung kepada Allah. Urat nadi, jantung yang berdenyut, tik tik tik, darah yang berjalan, angin yang berputar, seekor anjing yang berjalan, kerbau sedang makan rumput yang bersimpuh di hadapan Allah, ikan di dasar lautan, terjangan ombak pasir di pantai, burung sedang terbang, yang sedang melaut mencari ikan, bulan berputar,
matahari memancar, planet-planet seluruhnya bergantung di atas kudrat dan iradah Allah. Cacing di dalam tanah, seekor semut hitam merangkak di atas batu hitam, berjalan di malam gelap gulita pekat. Setiap langkah semut berada di atas kudrat dan iradah Allah. Maka seluruh alam bergantung kepada Allah. Tidak bisa alam ini bergerak walaupun hanya satu ketibat mata, sakijok mata, Pak. Alam ini berada di atas kudrat dan iradah Allah. Bergantung, Pak. Bagaikan api begini, Pak. Dia selalu bergantung kepada korek api. Ingat, Pak. Ingat. Tua ko sepatnya Ustaz makoh Allah tu tak bisa awak tengok. Lah, cuba bayangkan. Ini alam api. Apa kata api? Wahai korek api, coba engkau lihatkan dirimu kepadaku. Tak bisa, Pak. Api minta, wahai korek api, engkau lihatkan wajah engkau padaku. Kata api, tidak bisa. Apa sebabnya? Kerana alam bergantung kepada Allah. Oi, ditahan. Kalau ditahan alam ini bagaimana, Ustaz? Tidak bisa, Pak. Satu detik alam ini ditahan Allah, nyawa akan hilang, planet akan pecah, laut akan meledak, matahari akan jatuh. Makanya Allah tak mungkin memperlihatkan wajahnya kepada alam. Apa sebabnya? Alam berada seketika itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila awak menengok Allah? Kapan kita melihat Allah? Alam ini harus dihancurkan, dimusnahkan. Inilah yang disebut dengan alam akhirat, yang disebut kiamat. Dihancurkan alam dulu, makanya awak di situ nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tu makanya apa ibu-ibu, awak kalau ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mati harus kiamat dulu. Jadi kata Nabi, satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar, itu nanti di surga, Pak. Bukan di dunia. Surga itu alamnya enggak sama lagi dengan alam kita, Pak. Sudah beda. Sudah berbeda. Alam akhirat itu sudah alam yang beda dengan alam nyata ini. Maka Allah itu hanya dilihat di dalam surga. Sekarang kapan kita melihat Allah, Ustaz? Yang paling terakhir, bila awak menengok Allah, Ustaz? Dakhala ahlul jannah al-jannah, dakhala ahlun nar an-nar. Penduduk surga masuk ke surga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Maka kita dikumpulkan di surga. Namanya Kasibul Abiyat, tempat yang sangat besar, luas sejauh mata memandang, penuh dengan intan permata. Awak berada di padang yang disebut dengan Kasibul Abiyat. Disitulah penduduk surga dikumpulkan. Nada yunadi, maka berbunyilah suara. Nada yunadi, berserulah Allah Subhanahu wa taala.
entahkah pakai huruf, entahkah pakai suara, wallahu a'lam. Cuma dalam hadis disebutkan nada yunadi. Apa kata Allah? Assalamualaikum ahibbai, wahai hamba-hambaku yang aku cintai. Assalamualaikum asfiyai, wahai hamba-hambaku yang suci. Ana rabbukum, Allah, sayalah Allah subhanahu wa ta'ala, sayalah Tuhan kamu. Seketika bunyi itu didengar oleh para hamba Allah, manusia lalu bersimpuh di hadapan Allah. La ilaha illallah, subhanaka, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Manusia bersimpuh di hadapan Allah. Berapa lama Ustaz? 100,000 tahun. Sejauh mata memandang, manusia bersimpuh di hadapan Allah, sujud selama 100,000 tahun. Setelah itu berkata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai para hambaku, bangkitlah kalian semuanya. Saya tidak mewajibkan kalian untuk bersimpuh lagi. Kalian sudah menjalankan ketaatan seketika di dunia. Di surga ini tak ada lagi kewajiban. Bangkitlah wahai hamba-hambaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. 100,000 tahun tu lama tu Ustaz. Oh lama pak. Awak seketika itu pak, saking kagumnya dengan zat Allah, indak sadar sudah 100,000 tahun. Sama dengan orang tidur di dalam goa 300 tahun lebih, tak terasa apa. Mode itu nanti. Setelah bangkit, apa kata Allah kepada para malaikat? Wahai para malaikatku, bawalah hamba-hambaku jalan-jalan di surga. Ada yang pakai baju langsung terbang, Pak. Ada yang berjalan-jalan di seluruh surga. Setelah itu, Pak, ini saya baca dalam kitab Kasful Ghaibah. Setelah itu awak dijamu makan 100 tahun bersama Allah subhanahu wa ta'ala, tapi belum nampak wajahnya Allah, belum kelihatan. Bersama baginda Rasul, bersama Abu Bakar, bersama Umar bin Khattab, bersama Utsman, didatangkanlah mimbar. Duduklah para nabi. Nabi bagian depan, kita bagian belakang. Apa kata Allah? Inilah detik-detik, saat-saat terjadinya proses kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis Al-Qudsi, wahai hambaku, aturiduna syai'an azidukum, apakah kalian wahai hambaku ingin aku tambah nikmatku pada engkau? Inginkah kalian aku tambah nikmatku pada engkau? Fayaqulun, berkatalah para hamba-hamba Allah, alam tabyaddu wujuhana ya Allah, bukankah engkau sudah membuat kami bercahaya? Badan kami sudah bercahaya, bercahaya nur. Itu aku mau sampaikan kepada bapak-bapak, kalau tak ada jidat hitam Pak, kalau tak ada petanda orang soleh dan takwa, kata orang di sini ada tandanya. Jangan takut Pak,
sekalipun tak ada jejak hitam yang paling dahsyat, badan ini nanti bercahaya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Badan ini bercahaya. La ilaha illallah. Alam tabyadu wujuhana ya Allah. Bukankah engkau yang membuat kami bercahaya ya Allah? Wa tudkhilna al-jannah. Dan engkau yang memasukkan kami ke dalam surga. Maka seketika itu Allah berkata, aku bukakan hijabku kepada engkau. Terbuka hijab. Terbuka hijab. Ini yang diperdebatkan oleh ulama. Apakah awak bisa melihat Allah dengan mata telanjang? Atau bukan memakai mata, tetapi bahasanya fayaksiful hijab. Allah bukakan hijab. Seketika itulah awak melihat wajah Allah. Seketika nampak wajah Allah itu, para hamba mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Bersimpuhlah hamba Allah, mendapat sebuah kenikmatan. Seketika itulah awak lupa. Seketika itu awak berodah di dalam surga, tapi lupa nikmatnya surga. Hilang seluruh kenikmatan. Seketika tampak wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan Nabi, annakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar. Engkau akan melihat wajah Allah sama engkau melihat bulan purnama ini. Apa syaratnya Ustaz melihat wajah Allah? Hanya dua. Kalau ingin bertemu dengan Allah, hanya dua syaratnya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Beramallah dengan amal yang soleh. Lakukan solat, bersedekah, berzikir kepada Allah, membantu orang, pergi ke masjid, mendengarkan pengajian, membaca tilawah, membantu orang susah. Semua ini adalah amal-amal yang soleh. Falyamal amalan solihah. Yang kedua, wala yusyrik. Sekali-kali jangan diserikatkan Allah. Kalau ini bisa kita capai, maka terbukalah hijab nanti seketika kita berada di alam surga.